Pernah? Oh tak acan maki. Oh, berarti tak acan. Tak acan Pak Iber. Tak acan kan maki. Eta teh maki, kayak lihat ya. Tinggal di deui maki nah gitu. Contohna teh korok tu. Saya membaca korok tu. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Tah itu teh cinta dan ridho dilarungkeun kitu tah. Eta ya cek ibuna Nabi Musa ka kakaknya Nabi Musa yang perempuan cek Allah teh kusih. Kusih itu artinya ikuti. Kayak di Quran tinggalinya peristiwa Nabi Musa, lihat itu ada kalimat kusih. Untuk mengukur kecerdasan seorang anak itu dengan satu kalimat saja. Kusih, tuturkeun. Dahsyat Quran itu betul. Dahsyat. Kusih, tuturkeun. Eta itu kakaknya Nabi Musa yang perempuan itu. Kan itu sungai gitu. Sungai kan anggelang-anggelan gitu. Hanyut gitu. Itu kakaknya Nabi Musa tidak menyertai adiknya, ya sungai, ya terus saya dituturkan gitu. Enggak, tapi ti kejauhan. Terus jauh tuturkan, nyumput deui. Ah gitu, kusih teh. Pas mengkol ka istana, dia pastikan bahwa si adiknya itu masuk, tinggal di deui. Kan para buta rek dibunuh teh aga. Kata istrinya Firaun itu, kemudian singkat kata itu dirawat, kemudian menangis Nabi Musa, diantaikan perempuan supaya cocok air susunya. Oh no cocok. Si kakaknya Nabi Musa datang ke istana, nggak bilang begini, kalimatnya nggak begini. Saya tahu saya tahu ibu dari anak ini, saya akan tunjukkan. Ente. Kakaknya Nabi Musa mengatakan begini, maukah aku tunjukkan kepada seorang perempuan yang mudah-mudahan cocok dengan anak ini. Ente kia, saya tahu ibunya, itu ibu saya, nya bawa ka ditu. Ente. Itu cerdasnya kakaknya Nabi Musa. Kalimat yang dipakai adalah, maukah aku tunjukkan kepada seorang perempuan yang mudah-mudahan cocok dengan anak ini. Jadi lamun mengukur santri cerdas jeung teu cerdasna santri cukup kusih. Cobaan oke. Lamun kieu ya, kusih teh kieu. Kan di masjid teh barala. Cek ustadna teh. Jang. Baralanya di masjid. Lamun cek santrina teh. Muhun ustad belagug santri teh eta mah. Teu cerdas eta. Nya bager mas muhun ustad. Ngan teu cerdas. Cek ustadna teh cenah. Pangneangankeun Quran teh judulna tikror. Tuh di di toko buku di Tagog teh naon? Medisa. Ini teh santri teh datang deui. Teu aya ustad, teu kusih eta teh. Aslina. Teu kusih. Cek ustadna teh, ieu mah ganti ke ku gehu. Ari kusih mah kieu. Lamun di medisa eueuh, manehna teh bakal neangan ka toko nu lain. Yang penting menang Quran eta. Ta kusih. Di dia lompat ka Cimahi. Di Cimahi dia teangan toko buku kabeh. Menang we. Datang ka ustadna. Aya jang buku teh? Aya sad, ieu Quran teh. Oh iya. Di mana ieu? Di Cimahi. Oh, kusih. Atanapi misalkan titah ka warung, titah meuli beli sabun. Lamun eueuh di hiji tempat neangan solusi kemudian sampai dia mendapat, itu kusih ngaran. Jadi kudu jadi santri kusih.
Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah itu cinta. Berbicara tentang cinta, tong boroning urang lamun geus cinta. Imam Ibnu Taimiyah, lamun kan Imam Ibnu Taimiyah tuh keras terhadap bid'ah, musyrik, penyimpangan akidah, keras. Tapi saat cinta berlabuh di hatinya, nepikeun ka nyusun kitab nu eusina tentang cinta. Jadi santri lamun keur aya rasa cinta itu timbul, macana kitab-kitab dari ulama yang berisi tentang cinta. Tong juga nu ayeuna mah lalebay. Hei, kamu tahu nggak perbedaan kamu dengan rumput laut? Kalau rumput laut ada di dasar laut, kalau kamu mah ada di dasar hati aku. Nila lebay wisan. Iftar teh jeung tempe. Kamu tahu nggak arti tempe? Cici nggak ulang? Nggak tahu arti tempe? Tempe itu tempelin hati di hatiku di hatimu. Lalebay pisan. Ditulis status kata gerong. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Namanya siapa? Namanya siapa? Anissa. Kamu mah cocok namanya Dini. Kenapa? Dinikahin maksudnya? Si Pak Iber baheula kitu. Kerjaan usumnya. Teu kudu ditulis. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Apa bedanya sakinah dengan mawadah? Ari mawadah mah sakinah, mawadah, warahmah semuanya artinya sama, cinta, betul ya? Nanti cari mawadah itu asal kata dari apa? Ya, mawadah itu. Atau saya kasih tahu, mawadah itu dari wood. Wood itu dari cenderung atau action atau bukti wood itu. Jadi lamun sakinah itu rasa cinta, mawadah artinya bukti cinta. Kalau sakinah itu rasa cinta, mawadah itu adalah akhlak cinta. Kalau cinta kepada ilmu berarti harus levelnya naik ke mawadah, bukti kamu terhadap ilmu. Kalau sudah rohmah, itu cinta sudah rohmah itu tingkat tinggi. Jadi rohmah mah ka babaturan teh geus tara ningali ka gorengan babaturan rohmah mah. Kalau yang ada juga pengen dibetulkan, kalau yang sudah berada juga ingin dia berubah, itu rohmah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Itu tentang cinta karena saya lihat judulnya cinta tentang Al-Qur'an. Nah, baca deui welahnya tentang cinta. Ulama-ulama dahulu itu tentang cinta luar biasa sekali. Saya akan berikan contoh sebelum menginjak ke yang lain. Saya akan berikan contoh. Ada yang tahu syair cintanya siapa ini? Tersebutlah dua kisah dua anak manusia. Mereka begitu saling menyinta dan begitu bahagia. Tetapi sungguh mereka tidak tahu apa makna cinta di ujung kisah. Dahsyatnya. Ada yang tahu ini syair cintanya siapa? Tersebutlah dua kisah manusia. Mereka begitu saling menyinta dan begitu bahagia. Tetapi sungguh mereka tidak tahu apa makna cinta di ujung kisah. Syair siapa? Syairnya Rhoma Irama. Judulnya teh Melodi Cinta. Tapi teman-teman gini, Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu
orangnya tegar, kuat, hebat. Guha Thur 70 meter itu bulak-balik unggal poe. Kuat luar biasa. Tapi giliran ketika dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Atikah namanya itu. Atikah bin Zaid, saudari dari Sa'ad bin Zaid, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, betul? Tah Atikah bin Zaid itu gelis, pinter, solehah. Eta tah ku gelisna. Matakna lamun milih memang kudu nu gelis. Asli. Ameh tengerakeun dibawa ka undangan. Itu geus mamatahan teh bener isukena. Ketik dia nepikeun ka poho ibadahna jarang, peperangan jarang, unggal poe ngan mengagungkan Atikah we tiap hari. Dia bahasana luar biasa. Lembaran hari tidak aku lalui kecuali berzikir menyebutkan nama Atikah. Tidak ada waktu yang saya lalui kecuali harus bertahmid mengucapkan nama Atikah. Tidak ada hembusan napas kecuali berhembus dengan menyebutkan nama Atikah. Dasar eta. Ari tahmidna naon? Alhamdulillah, lamun zikirna Allahu Akbar ya. Abdullah bin Abu Bakar mah zikirna menyebutkan nama Atikah. Dahsyat atuh. Cinta seperti ini tidak boleh dibiarkan oleh Abu Bakar. Cek Abu Bakar, kamu cerai. Karena cinta seperti ini tidak boleh. Aduh, cerik atuh Abdullah bin Abu Bakar ke rumah. Aduh, tapi dia mengatakan begini, wahai Abi, Allah, Rasul, jihad fisabilillah saya akan dahulukan ketimbang Atikah. Cek Abu Bakar, rujuk deui. Jadi lamun ibadah geus mengesampingkan Allah, Rasul jeung jihad fisabilillah. Nepikeun ka aya sahabat mah isu peutingna erek nikah, kemudian ada panggilan jihad, da jihad atuh jeung maot deh. Itu cintanya pada Allah dan Rasulnya. Jadi belajarlah cinta dari orang-orang hebat. Ya. Tos tentang cinta kita tutup. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita ke materi. Saya akan menjelaskan ini supaya teman-teman nanti kalau ada yang mempunyai kecenderungan tentang salah satu keahlian itu harus dibina. Tapi dasarnya harus dikuatkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini diperuntukkan bagi 4 tipe manusia. Pertama, abdin yarzuqullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu agama yang luas dan harta yang melimpah. Teman-teman sekalian, ari ustad menang bisnis deh. Ustad boleh bisnis enggak? Boleh. Saya punya data. Saya pernah banyak membaca tentang ini. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 8 diantaranya adalah para pebisnis, 6 diantaranya adalah anak-anak muda yang usianya kurang dari 20 tahun. Jadi dakwah Rasul itu dikelilingi oleh ahli-ahli bisnis. Coba bayangkan, hari ini kita kekurangan. Minyak eueuh ge lieur. Minyak tidak ada, barang tidak ada, bukan barang baru. Zaman Rasulullah, lamun aya barang leungit di pasaran teh jangan ada we gitu. Abdurrahman bin Auf maneangan atuh. Di mana ya? Ternyata ada, dibeli ku Abdurrahman bin Auf mah. Setelah dibeli kemudian digratiskan. Yahudi nu nimbun barang
rarugi kabeh. Coba lamun umat Islam na beunghar ayeuna. Beunghar ayeuna. Diteangan minyak teh. Geus aya beli saloba-lobana. Geus kitu bagikeun sina rarugi orang Yahudi. Duh Yahudi mah ya Allah, Yahudi mah tiba heula ge lalicik. Barang dicampur, teu meunang barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu Yahudi. Sok aya kan? Kan suka ada orang yang hari ini lamun orang belanja dengan sok aya naon dina struk teh naon? Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dinu Islam apa eta anak-anak sekalian, dinu Islam Allah akan memberkahi kepada para pedagang yang mau menerima barang yang sudah dibeli. Barokah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 8 diantaranya adalah para pebisnis dan masih muda-muda. Yang bisnisnya teh lain bisnis asongan. Bukan bisnis warung gitu ya, bukan. Levelnya internasional. Anda tahu kan yang nama dalam surat apa? Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaib. Rihlahna para pedagang mah ngahasilkeun duit. Ari urang rihlahna naon? Micen duit. Ari pebisnis mah rihlahna teh ngahasilkeun duit. Saya punya teman di almarhum Pak Haji di Bandung itu. Cenah, "Ustad, umrah yuk." Ya mang apa aja hayu sabaraha ditinggal itu ayam meureun kanu genep urang termasuk anaknya. Tapi hayang kanu paket ka Turki Ustad aya teu? Aya tapi Desember Pak Haji cenah. Nyakeun bae sabaraha tah hayang transit ge teu naon sehari cenah. Oh gitunya. Iya. Sabaraha Ustad? 5an tah. Berangkat ka Turki, transit di Turki. Kan aya jalan-jalan di Turki teh. Naon istilahna teh? Jadi city tour. Naon atuh da budakna batur mah mengapa urang makan ieu Muhammad Al-Fatih, ieu Blue Moss, ieu teh di Muhammad Al-Fatih dan nu lain nama anak-anak nama baralanja. Balanja. Meuli ieu Ustaz ieu cenah tiasa dipaketkeun ka Indonesian teu. Untung aya teman yang lain itu bisa paketkeun balanja. Umroh beres, barang itu geus aya di imahna, dijualan. Jadi ya Allah, naluri bisnisna. Nah, zaman sahabat luar biasa lobbyna. Lobby teman-teman. Lamun hayang diajar lobby ka orang Arab jaragoan lobbyna. Jagoan lobbyna. Kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, kakeknya itu barang bisa dagang ka Romawi asuh, ka Persia asuh. Padahal Romawi dan Persia adalah dua adidaya yang saling bersaing, betulnya. Tanpa dicurigai Abdul Muthalib bisa abus ka dieu dagangna teh. Coba eta lobby tingkat kumaha eta. Jeung nu dagang mah pararinter, otakna teh main, cerdas. Jeung mempunyai jiwa kepemimpinan dari para pebisnis mah. Ya tuh ngatur jelema, mikirkeun market, strategi marketing, ngatur jelema, make redaksi bahasa nu bagus, jadi pararinter, para pebisnis mah. Nya sakabeng pinter kodek ge aya. Tapi kalau di dasaran ku agama luar biasa hebatnya. Jadi teman-teman belajarlah menjadi para pebisnis. Kalau yang punya jiwa pebisnis. Ustaz da abdi mah jiga Ibnu Abbas. Cek sa Ibnu Abbas jago tafsir wungkul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu orang lengkap. Orang lengkap itu. Allahumma faqihu fiddin. Itu orang yang difakihkan dalam ilmu agama itu Ibnu Abbas. Ya teman-teman, Ibnu Abbas jangan terbayang ahli tafsir unggul.
Ibnu Abbas itu pernah didatangi oleh orang-orang untuk menyelesaikan masalah orang yang investasi kepada seseorang. Jadi kan enak keribut ya masalah investasi. Itu diselesaikan ke Ibnu Abbas. Datang ke Ibnu Abbas. Saya lantaran ke lamun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aya masalah besar di satu negara, pasti yang didatangi itu adalah Ibnu Abbas, anak yang usia 16 tahun. Masalah pelik, masalah negara, ini datangnya budak umur 16 tahun. Sanu 16 tahun ayeuna, Cung. Kadaluarsa eta mah. Cung yang 16 tahun? Sabaraha? 19. Selewat berarti. 16. Ini mah 16. Staf ahli Umar bin Khattab ditanya, ada orang datang ke Ibnu Abbas, ieu cenah aya nu orang investasi tapi bisnisnya rugi. Cek Ibnu Abbas, berapa jumlah kerugian yang diakibatkan perdagangan rugi? Orang ada yang menyebutkan 2000 dinar. Sadinarna 1 juta. Berarti berapa? Sekitar 2 miliaran. Cek Ibnu Abbas, saya akan ganti 2 miliar ini kepada orang-orang yang investasi kepada Anda. Diganti. Ke Ibnu Abbas. Lantaran Ibnu Abbas punya banyak uang karena dia ahli bisnis. Jadi tidak selalu negara masalah teh, cukup ku jelema saurang beres. Itu Ibnu Abbas luar biasa hebatnya. Dan Ibnu Abbas itu salah satu sahabat ranking ketiga dari sahabat nu kasep. Ibnu Abbas mah kasep ranking katilu. Anu kahijina saha? Ada yang tahu? Kahiji saha? Siapa? Dihya. Terus Dihya. Dihya mah tuh kasep atuh. Malaikat wae nyarupaan Dihya. Kasep. Malah nyarupaan Pak Iber. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, supaya tong tunduh Pak Ibernya. Selelenggutan gitu. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sugan teh pupuku mincir sing horeng lalai kapipir. Sugan teh tungkul teh mikir sing horeng ngacai ngadahdir. Melong ka ustad tapi ustad teh letik eueuh we. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu Ibnu Abbas itu luar biasa hebatnya. Seorang yang coba kasep. Nanti teman-teman baca Ibnu Abbas dialog jeung orang Khawarij. Dialog dengan orang Khawarij. Itu luar biasa hebatnya. Pakai pakaian rapih, dialog dengan Khawarij. Kayak teman-teman kudu aya nu juga Ibnu Abbas. Orang lengkap, jelema punya keahlian semuanya, gitu punya keahlian, tak semua orang punya keahlian, cukup di Ibnu Abbas saurang. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu para pebisnis. Jangan dibicarakan namanya Tolhah radhiyallahu anhu, jangan berbicara tentang Abdurrahman bin Auf, jangan berbicara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jangan berbicara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan berbicara Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan berbicara Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Mereka adalah di antara sahabat-sahabat ahli bisnis semuanya. Ahli bisnis. Nepikeun ka di zaman Abu Bakar mah aya kumpulan tempat berkumpulnya di rumahnya Abu Bakar, tempat berkumpulnya para pebisnis. Wah, dahsyat. Nanti diteruskan di rumahnya Utsman bin Affan. Berkumpul para pebisnis unggul berbicara bisnis. Jadi teman-teman ya, dasarnya sekarang diselesaikan timimiti bab air sampai ke bab muamalat, nanti itu selesaikan teman-teman sekalian, baru bisnis. Lantaran lamun teu pikih baikna, pikih jual belinya teu tamat, bakal rusak jual beli itu. Tamatkeun heula jual beli. Lamun geus bab jual beli, kaditun bab naon? Dinu Bulughul Maram. Geus bab jual beli kaditun bab naon? Bab naon?
bab nikah. Jadi lamun bisnisna hebat karek kawin. Nikah atuh. Abdurrahman bin Auf oge setelah beres di Madinah, kemudian dia berhasil, kemudian datang kepada Rasul kulimis. Kulimis. Kan teu boga naon Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang di Mekah ka Madinah enggak? Dullani ala syuk. Tunjukkan di pasar, ka mana pasar. Diberi modal teh enggak mau atuh, ngan cukup tunjukkan pasar di mana. Setelah berhasil kulimis datang ke Rasul. Nah, cenah Abdurrahman bin Auf, kamu kulimis rapih kieu. Saya malam tadi menikah ya Rasul. Kata Rasul cenah apa sembelih 1 ekor domba kemudian bagikan untuk merayakan pernikahanmu. Wah, gitunya. Geus kulimis. Jadi kenapa? Bisnisnya setelah selesai. Geus berhasil bisnis baru menikah. Jadi teman-teman tawakal heula menikah lo mencan berani. Hari ini waktu iman rahimakumullah. Itu zaman sahabat. Nanti teman-teman baca lagi riwayatnya. Lamun baca tentang rawi, baca biografina. Itu akan menemukan, kita akan menemukan sejumlah para rawi tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Itu mereka rata-rata bisnis. Rata-rata bisnis. Imam Abu Hanifah bisnis naon? Bisnis kain. Bisnis kain Imam Abu Hanifah tuh. Ieu dagangan, ieu majelis ta'limna, ini majelisnya, majelis ilmu. Lamun keur ngaladangan, lamun keur menyampaikan ilmu aya nu meuli beres dulu, stop dulu, ngaladangan heula ngajar deui. Imam Abu Hanifah itu mempunyai warisan harta yang melimpah dari bisnis kain dan diteruskan oleh Imam Abu Hanifah. Bisnis nage kain. Makanya nanti Imam Abu Dunya merekomendasikan bisnis yang nomor 1 itu yang ada kaitannya dengan kain. Puncak mode, pusat mode ada di mana? Paris. Padahal umat Islam yang merekomendasikan untuk bisnis itu yang ada kaitannya dengan kain. Nu kadua minyak wangi, nu katilu pertanian, nu kaopat perkebunan, anu kalima properti. Minyak wangi itu pusat minyak wangi sekarang di mana? Di Paris angger. Itu adalah kepunyaan umat Islam minyak wangi teh atuh. Kan yang pertama kali mendapatkan hasil dari menjual minyak wangi itu istri Rasul. Salah satu daripada istri Rasul saha? Ngarolang ya. Zainab binti Jahsh. Anu ahli mengobati saha? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Makanya Aisyah Rasul itu menjelang wafatnya ada di rumah Aisyah dengan maksud supaya Aisyah bisa mengobati, paling tidak mengurangi rasa sakit. Cek kaum orientalis mah rotuh tinggal cenah Muhammad mah rek maot wae di rumahnya istri yang muda anu geulis. Padahal bukan itu. Nah, harus sedetil itu teman-teman membicarakan sebuah riwayat. Nah, di tabi'in itu banyak yang ahli bisnis seperti Abdullah bin Mubarak, tahu ya? Laits bin Sa'ad. Laits itu ya Allah penjual minyak wangi, bisnis minyak wangi Laits itu. Ketika datang Laits itu ke rumahnya Imam Abu Hanifah, diberi korma ajwa itu, sapiring itu pinuh, sapiring pinuh diberi korma ajwa, dihabiskan ku Laits. Udah enak atuh ajwa. Nges beres dihabiskan, diganti ku duit dinar, dipinuhan sapinuh korma ajwa. Dahsyat. Padahal Imam Abu Hanifah dengan Laits itu berbeda pendapatnya sangat tajam. Tapi nggak ada masalah. Di urang mah ya Allah beda pendapat, papangih di jalan hare-hare. Luar biasa kali.
Cek Imam Abu Hanifah, saya minta minyak wangi yang budak saya rek nikah. Minyak wangi sakumaha nu rek nikah? Sababaraha botol palingnya. Iya berunta-unta mere minyak wangi. Cek Imam Abu Hanifah, nah cenah itu loba-loba teuing mere minyak wangi. Cek Laith, gunakan minyak wangi itu, sisanya jual untuk modal anak kamu. Dahsyat. Jadi lamun ustad, ulama, bisnis enakna kitu. Jika Imam Abu Hanifah aya nu cerdas tapi tidak mampu dibiayaan ku Imam Abu Hanifah. Sate namanya teh? Yang nanti dia menjadi kodinya Harun Ar-Rasyid. Eta teh murid Imam Abu Hanifah. Sa? Abu Yusuf. Abu Yusuf. Budak teh ka mananya? Padahal anak itu cerdas luar biasa. Ya guru luar biasa ningali budak nu cerdas. Pas di teangan ku Imam Abu Hanifah ketemu, kemudian kamana wae tuh tadi diajar. Saya bekerja untuk ibu saya. Berapa kebutuhan kamu tiap hari untuk ibumu? Sekian dibere. Nanti kalau kurang kasih tahu aku. Cek ibu nate kieu. Entong loba gaul jeung Imam Abu Hanifah mah makan roti bakar. Itu teh sebutan bagi orang kaya. Imam Abu Hanifah kemudian mengeluarkan kata-kata begini. Kamu nak suatu hari nanti akan makan faluzah di atas piring fairuzat. Faluzah itu makanan yang biasa dimakan oleh bangsawan di atas piring fairuzat. Setelah waktu berapa lama, kemudian Abu Yusuf jadi staf, menjadi kodinya Harun Ar-Rasyid. Jadi staf, kemudian diundang ke istana, dikasih makan. Faruzat di atas piring fairuzat. Abu Yusuf terseri cek Harun Ar-Rasyid, hei Ustad, Syekh, kenapa anda tersenyum melihat makanan itu? Dia mengatakan, ini doa guru saya. Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya. Imam Abu Hanifah dia berbicara dengan mata hatinya sebelum mata pikirannya. Doa guru, maka teman-teman minta doa ke guru supaya cerdas otak itu. Selain ke orang tua, minta doa, banyak-banyak minta doa ke guru. Nah, itu adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu agama yang luas, kemudian diberi harta yang melimpah. Ima fi abdolil manazil, seutama-utamanya manusia. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Itu baru satu. Jadi orang yang diberi pemahaman oleh Allah ilmu agamanya yang luas, kemudian harta yang melimpah. Dengan harta yang melimpah itu dia bersiraturahmi, menjalankan hak Allah dan menjalankan perintah Allah dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Abdurrahman bin Auf mah atuh silaturahmi datang ke orang, setelah itu pulang ngasih uang. Sepertiga penduduk Madinah itu diberi perumahan. Lamun minjem ke Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, syaratnya cuma 2. Kalau ada segera kembalikan, kalau belum saya akan kasih waktu. Kalau tidak bisa membayar, saya sedekahkan. Dahsyat. Syaratnya 2. Kalau ada segera kembalikan, kalau belum ada saya kasih waktu tanpa batas waktu. Sok iraha. Tapi lamun teu kuat, misalkan teu bisa mengembalikan, saya sedekahkan. Teman-teman nanti menjadi para pengusaha bisnis gitunya jika Abdurrahman bin Auf. Insyaallah ya. Ilmu agamanya kuatkan dulu. Enak. Kalau orang kaya ustad ulama beunghar tuh enaknya begitu. Hadirin wa iman rahimakumullah, itu satu. Baru orang yang diberi oleh Allah ilmu agama dan harta yang melimpah. Ya nutilu deui mah engke deui lah kalau ketemu lagi insyaallah ya. Ada 4 kan? Jadi tinggal 3 lagi. PR-nya nanti 3 lagi. Nanti dalam kesempatan yang lain saya akan teruskan tilu deui. Eta ge lamun diondang ku Baitur Rahman. Hadirin wa iman rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi 3 lagi ya. Lamun arek nyari dino Mu'jam al-Mufahros, cari hadis ini.
Innamad dunya li arbaati nafarin. Hanya saja dunia ini diperuntukkan bagi 4 tipe manusia. Gaduh mujamu pahros entong kanu gogalnya cari di numu jamul mufahros. Nu ngarangna teh orang orientalis, orang Belanda. Kitabna kana lumayan. Jadi lamun aya teks hadis saeutik we itu bisa dicari di numu jamu fahros. Atau teman-teman nanti nge-download atuh Mujamu Fahros supaya bisa mencari hadis itu riwayat saha aya nu di bab mana saha wae nu ngariwayatkeun tah di numu Jamu Fahros mah gampang. Bisa cari. Itu dulu ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.